underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, KPK menangkap beberapa orang yang berada di Kemenaker terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam kasus pemerasan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Berita kejutan, ya. Departemen Tenaga Kerjaan ya, yang sepertinya selama ini oke-oke saja, ternyata ditangkap 18 orang ya. Itu ditangkap sekaligus sama KPK karena mereka ternyata luar biasa. Ya, 18 orang itu adalah jajaran dari atas sampai bawah. Ya. Jadi hampir merata. Ya. Merata jabatan-jabatan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja tadi itu semua terlibat. Ya, konon itu yang mereka tuh melakukan pungli. Ya. Pungli atau kalau kita mau bicara sebetulnya itu ya ada pemerasan. Kepada orang-orang atau lembaga yang mengajukan permohonan untuk penempatan tenaga asing di perusahaannya. Ya, seperti kita ketahui sekarang pemerintah Indonesia kan banyak sekali investasi asing yang masuk ke Indonesia. Betul. Lah, perusahaan-perusahaan masuk di Indonesia itu kan mestinya di mana-mana sama ya. Betul. Bahwa dia merasa aman kalau manajer-manajer lini tengahnya atau manajer-manajer itu adalah orang-orang mereka. Jadi seperti jenderal perang. Kalau jenderal perang dikirim ke satu daerah mau perang, nah selalu dia minta sama rajanya, aku akan membawa orang-orang selama ini yang telah membantu saya sukses menghancurkan musuh di mana-mana. Pasti seperti itu kan? Ya. Jadi kalau mau bicara secara kasar, secara ngomongnya seenaknya itu kan seorang yang mempunyai lahan baru selalu dia menempatkan kaki tangannya dia. Kan seperti ini. Maka karena dia perusahaan asing, kaki tangannya itu kan juga orang-orang asing kan. Nah, peraturan di Indonesia, di luar negeri juga ya kok ya. Itu bahwa orang asing kalau mau bekerja di Indonesia itu harus minta izin dulu. Ya. Nah ini di Indonesia itu kan terkenal kalau sudah bilang mau minta izin, nah artinya itu bayar. Ada biayanya. Wani piro itu. Ya. Nah, ini konon kemarin yang ketahuan itu selama kurun waktu beberapa tahun ini jumlah rupiah yang dipungli atau diperas itu ada 58 miliar rupiah. Dan ternyata setelah diselidiki macam-macam itu bahwa pungli ini telah terjadi sejak tahun 2012. Jadi sudah 15 tahun ini terjadi nih pungli seperti itu terus. Ya. Nah, itu kan ceritanya itu kalau kita mau minta izin penempatan tenaga kerja itu kan online. Ya, memang online luar biasa kan. Tapi ya itu online-nya itu tanda petik. Ya, karena sering nggak jalan. Ya, kalau ada juga yang online, jebret, syaratnya kurang, tidak dijawab, dibiarin aja. Tujuannya supaya, ya kita udah tahu, kalau nggak dijawab, wah ini kalau nggak beres-beres, gimana? Karena tenaga asing yang kerja, kalau dia belum dapat surat izin untuk bekerja itu, sehari didenda 1 juta rupiah. Ya, jadi kalau pas diperiksa, loh, kamu kerja di sini warga negara asing, paspornya mana dilihat, loh, kamu kok belum ada izin dari Departemen Tenaga Kerja. Nah, maka kamu sudah kerja berapa hari dari sini? Dihitung aja, sehari didenda 1 juta rupiah. Lah, semua orang kan nggak mau kalau itu kena denda 1 juta rupiah kan. Maka cepet-cepet ngurus surat izin kerja. Surat izin kerja caranya online. Ya kan? Nah, setelah online ternyata nggak ada tanggapan. Nah, dia harus datang. Ya kan, ya, dia nggak ada tanggapin, datang. Lah, datang baru dikasih tahu. Oh ya, online kamu udah masuk tapi banyak syarat-syarat yang kurang. Ya, syarat yang kurang itu kan gampang aja itu ya. Pokoknya ada yang kurang gini.
Terus biasanya kan terus ditawari, oke, bagaimana kalau saya bantu? Ya, kalau sudah dibantu itu kan you tahu sendiri. Kalau bantu masa cuma-cuma, nggak ada bantu di daerah sana itu. Kalau cuma-cuma bantu ya harus bayar. Ya, jadi bayar. Bayarnya juga sangat transparan kok. Suruh transfer. Ya, begitu transfernya udah masuk lah dia digarap. Cepet. Kalau udah bayar cepet. Kalau nggak bayar ya sampai mati nggak keluar. Nah itu. Dan ternyata apa yang dilakukan pungli atau pemerasan tadi itu terjadi negosiasi. You harus ngasih berapa, you ngasih berapa tergantung perusahaannya. Ya, setelah itu tergantung berapa orang kamu minta izinnya, gitu kan? Terus setelah itu apa yang terjadi? Uang yang didapat itu dibagi rata dari 18 departemen tadi itu. Ya, 2 minggu sekali dia dibagi. Jadi ada istilah uang 2 mingguan. Nah itu adalah 2 mingguan. Itu 2 minggu adalah pungli-pungli pemerasan tadi itu dibagi-bagi setiap 2 minggu. Bayangin tuh sudah berlaku 15 tahun. Ya, ini menjatuhkan citra Republik Indonesia. Ya, berapa waktu yang lalu kan kedutaan besar dari Tiongkok itu melaporkan pada Menteri Luar Negeri Indonesia bahwa terjadi pungli oleh petugas imigrasi oknum yang ada di Soekarno-Hatta. Nah, itu kan terus geger. Memang ada buktinya. Oh, ini uangnya dititipkan sini lah, titip situ lah, macam-macam. Pokoknya itu soal pungli. Itu kan juga jatuhkan citra Republik Indonesia. Betul. Nah, makanya setelah ada itu kan orang-orang imigrasi di pelabuhan udara itu pada diganti semua. Tapi sebetulnya ganti tok ya nggak cukup ya, mestinya itu harus dipecat itu ya. Nah, sekarang ini terjadi juga di Departemen Tenaga Kerja. Uangnya dibagi-bagi 2 mingguan tadi. Nah, ini yang namanya bersekongkol untuk berbuat hal-hal yang negatif. Karena dari atas sampai bawah itu dapat duit semua. Nah, semua kan tutup mulut. Kalau berani buka kan mereka nggak dapat 2 mingguan lagi. Nah, ini sebetulnya sudah rusak. Ya, ini mestinya ya pimpinan tertinggi dalam masalah ini, tenaga kerjaan ini, itu juga harus diminta pertanggungjawaban. Ya, bila perlu masuk penjara. Itu harus dibuka semua tuh 18 itu diselidiki terus kan nanti banyak yang terlibat. Mana yang terlibat, ya wes sikat semua. Jadi jangan lagi seperti ini. Ini kan malu-maluin. Nah, mereka itu kan pegawai negeri kan. Pegawai negeri itu enaknya kayak apa? Libur tahunan. Kalau dihitung-hitung ya setahun itu 365 hari, yang tidak kerja itu 100 hari lebih. Ya, termasuk Minggu dan Sabtu ya. Sudah 100 hari lebih. Jadi kerjanya pendek. Setelah itu apa? Uangnya digaji 13 bulan gaji. Ya kan? Padahal kan kerjanya nggak sampai setahun penuh kan, 12 bulan, tapi liburnya kan banyak itu, ya cuti bersama, libur lah, macam-macam itu kan banyak. Indonesia terkenal sekali libur paling banyak di dunia itu Indonesia. Terus setelah itu apa? Dapat gaji ke-14, THR, wah bayangin, itu gaji pegawai negeri itu sudah paling enak, tapi masih pungli kan, tertangkap ini sama KPK. Nah, ini harus menjadi problem besar dari Indonesia, bahwa korupsi itu sudah membudaya sampai tulang, seperti sakit kankernya itu sudah sampai ke tulang. Nah, ini harus diberesin, mulai dari kecil sampai atas tuh harus diberesin semua. Ya, mudah-mudahan KPK dan juga tekad dari Pak Prabowo bahwa selalu kalau pidato jangan korupsi, kita akan basmi ya jangan cuman omdu. Ya, realisasikan ya bagaimana itu undang-undang untuk penyitaan harta hasil kejahatan. Ya, kapan itu seorang koruptor kakap harus dihukum mati? Kapan? Ya, jangan cuma omdu ya, kasihan rakyat dan citra dari Republik kita ini akan menjadi tercoreng kalau ini terjadi terus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp
ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.